Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaghfiru dzunuba jami'a wa yansuru rusulahu waladina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa hari ini sudah hari keempat atau kelima sesuai dengan dimulainya. Ada yang mulai hari Rabu, ada mulai hari Kamis. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara masalah ibadah, khususnya ibadah Ramadan, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu tahun itu dibagi dua. Kenapa? Saking rindunya menunggu bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah banyak untuk mengharap segera datangnya bulan Ramadan. Kerinduan mereka ada dalam doa-doa. Kerinduan mereka ada dalam judul pembicaraan-pembicaraan, baik di tempat kerja, kalau ketemu di perjalanan, di rumah masing-masing, dengan keluarga, dengan tetangga, maka betapa mereka merindukan bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika kelak menghadap kepada Allah, maka yang beruntung diajarkan di dalam surat Asy-Syu'ara, wa jaa'a biqalbin salim, yang datang menghadap kepada Allah itu dengan hati yang bersih, mulus, tidak ada setitik dosa dan noda. Sedangkan bulan Ramadan itu harapan besar dapat ampunan. Sesuai dengan nama bulannya, Ramadan diambil dari kata Romado. Apa artinya? Artinya adalah melebur. Jadi sengaja Allah ciptakan bulan Ramadan untuk melebur dosa-dosa orang yang beriman. Bagaimana cara meleburnya? Allah perintahkan saum, Allah perintahkan juga tarwih, Allah perintahkan sabar dalam melaksanakannya. Dan Allah di 10 hari terakhir menurunkan satu wahyunya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku bacakan di 10 hari terakhir?" Dijawab oleh Nabi, "Baca oleh kamu, kuli." Kalau kepada laki-laki kul,
Kalau perintah kepada wanita, kuli, baca oleh kamu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu, baca, kata Nabi kepada Aisyah, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya itu Kau Maha Pengampun dan Engkau cinta ampunan. Oleh karena itu ampunilah daku. Di sini kelihatan secara individu, pribadi, perorangan. Yang diperintahkan perorangan, bukan kami, tapi ampuni daku. Artinya langsung seseorang harus minta ampunan kepada Allah. Bayangkan, yang malamnya tarwih, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang sholat tarawih malam iman, hanya mengharap pahala dari Allah, akan diampuni seluruh dosa yang terdahulu yang sudah dilakukan. Nah, Bukhari Muslim dengan kalimat yang sama mengutip juga hadis Nabi untuk siangnya. Man shoma Ramadana, kalau malam man qoma untuk sholat tarawihnya. Kalau untuk siang saumnya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang saum iman, harapan pahala dari Allah saja, maka akan diampuni seluruh dosa yang terdahulu yang sudah dilakukannya. Bayangkan, bukan sehari, bukan 2 hari, Allah ingin menghapus dosa-dosa hambanya harus habis dalam sebulan. Artinya kalau tarawihnya betul, ikhlas, saumnya ikhlas hanya karena Allah, udah ketika datang 1 Syawal diharapkan bisa kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bersih hatinya, suci jiwanya. Modal utama umat manusia adalah dapat ampunan. Itu sebabnya para sahabat 6 bulan sebelumnya menunggu, rindu Ramadan. Dosa terkadang terasa atau tidak. Kalau dosa terasa, ya besar kemungkinan ingat dia langsung bertobat. Tapi masalahnya ada dosa yang tidak terasa, tidak terkontrol oleh kita, tidak diketahui. Ini masalahnya, maka tidak ditobati, terbawa mati. Nah, ini pun jadi masalah. Maka habis-habisan para sahabat itu menunggu Ramadan agar tidak ada setitik noda dosa yang ada, supaya menghadap kepada Allah, ja'a biqalbin salim, bersih. Kalau bersih tidak ada tuntutan. Tinggal satu lagi, dipacu, dimotivasi, didorong supaya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang bisa mengantar ke surga. Itu masalah yang sangat penting. Kita semua tahu, apabila sudah sampai pada bulan Ramadan, wah sibuk Pak, nikmat, sahurnya nikmat, berbukanya nikmat, yang sunat bayarannya mahal dibayar yang wajib, yang wajibnya dibayar 70 kali, kemudian sholatnya diampuni, saumnya diampuni, baca Qur'annya didekati malaikat, doanya paling tidak 3 supaya diampuni, supaya disayangi, supaya ditambah ilmunya. Masya Allah, rizki mukmin juga. Syahrul Ramadan syahrun yuzadu rizqu mu'minin. Saking ridho senangnya kepada hamba Allah yang beribadah bulan Ramadan, Allah perintahkan kepada malaikat, turunkan banyak tambahan rizkinya untuk hamba-hambaku ini. Kita bisa merasakan seperti apa rizki yang kita dapat pada bulan Ramadan. Untuk makan minum, untuk pakaian putra putri kita, untuk silaturahmi kemana-mana, ya kalau boleh untuk mudik dan sebagainya. Pokoknya bulan ditambah rizki orang yang beriman.
10 hari terakhir, maka di situ besar-besaran kegiatan para sahabat itu. Tidak mau lagi berpikir tentang dunia, mereka tinggalkan rumah untuk i'tikaf 10 hari 10 malam, dan mereka kerja keras selama 11 bulan agar tidak ada masalah tentang ekonomi 10 hari terakhir. Menanam, menabung. Yang punya pekerjaan habis-habisan bekerja 11 bulan, ditabungkan untuk bisa punya bekal 1 bulan penuh. Di depan lampu iman ada seorang yang biasa jualan kupat tahu, Pak. Itu namanya Pak Hasan. Kemudian saya kaget, perutnya gede. Saya kira ada penyakit. Ternyata sarung di dalam celananya. Langsung dia bulatkan. Ketika waktu duhur tiba, bukan mendengar adzan. Sebelum adzan sudah ke air, berwudu, tahiyatul masjid, kemudian menunggu adzan. Masya Allah. Saya kaget di bulan pertama dia ngontrak di depan lampu iman. Pada waktu itu kenapa Pasan tidak ada? Begitu Ramadan seminggunya datang. Pasan, kenapa ini marema tapi tidak dimanfaatkan? Jawabannya, Pak, bulan Ramadan itu bulan panen amal. Saya terketuk hati, terharu. Jualan kupat tahu berapa miliar, Pak, untuk mendapat tidak ratusan juta pun. Tetapi tekadnya kuat, bulat, tidak malu, tidak takut kehilangan dunia, tidak. Sampai mengatakan, walaupun kami paksakan tidak miliaran, Pak, kami beruntung, kami bagi-bagi aja. Maka sebulan itu hasil dari 11 bulan kerja, dan cukup untuk kami, anaknya, istrinya, orang tuanya, bahkan zakat fitrah siap sebelumnya, dan modal disiapkan tidak terganggu. Bayangkan, tipe Pak Hasan tentu bukan satu, banyak. Apa sebabnya? Lihat ke para sahabat. Para sahabat tidak lagi berpikir apa keberuntungan aku pada bulan Syawal kalau Ramadan aku tinggalkan. Makanya 10 hari terakhir itu besar-besaran, Pak. Habis-habisan dicurahkan. Kalau malamnya tadarusan sampai kantuk. Kalau siangnya saum, dikir dan cari nafkah. Siapkan 10 hari terakhir bagaikan Nabi dermawan lebih dari cepatnya angin berhembus. Apa harta yang didapat bukan hanya untuk diri dan keluarga, karib kerabat, tetangga, bukan hanya zakat fitrahnya, tetapi menebus hari akhirat dengan hartanya dia siap mengeluarkan. Sajadah banyak yang basah 10 hari terakhir, Pak. Saya ingat pada diri saya sendiri, betapa mereka itu. 25 pun datang, dan Nabi bersabda saat itu mau mengumumkan kapan Lailatul Qadar. Tiba-tiba di halaman masjid ada yang bertengkar, berkelahi, saling teriak. Ya, teriak dengan suara yang seperti itu, yang marah satu dan lain sampai berkelahi. Ada apa ini? Nabi keluar. Saat itu langsung Nabi menegur mereka. Kamu tahu tidak? Tadi ini bulan Ramadan. Kamu tahu tidak? Ramadan itu harus disiapkan sebelumnya. Jangan teriak-teriak, jangan ada pertengkaran. Disinilah tempat kamu panen amal. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Islahlah kalian. Ya, kalau Nabi yang bicara didengar, Pak, didengar. Terakhir Nabi bilang, gara-gara kamu seperti ini bertengkar, berkelahi pada bulan Ramadan, yang mestinya kan kata Nabi kalau ada yang ngajak bertengkar juga katakan ini
shaimun, aku sedang saum. Nah, gara-gara kamu berdua aku lupa mengumumkan kapan Lailatul Qadar itu tiba. Hikmahnya, akhirnya Nabi menyampaikan intiplah 10 hari terakhir di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Dan kalau melihat di kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, kalau Quran kan penjelasannya namanya tafsir, kalau hadis namanya syarah. Nah, hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari penjelasan lengkapnya disebut syarah, yang ditulis oleh Bukhari namanya Fathul Bari. Dan di Fathul Bari kebanyakan merujuk pada malam 27. Tapi sungguh pun demikian, hadis-hadis lain mengatakan jangan-jangan nanti bukan 27. Para sahabat ihtiyat, punya kehati-hatian, jangan-jangan 25 dan ganjil-ganjil yang lainnya. Apalagi kalau kita dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sekarang ada imkanur ru'yat, sumuri liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Nah, saum kalau melihat hilal, sawa kalau melihat hilal. Tapain gumalaikum fakturul salasin. Kalau belum terlihat, ya lengkapkan 30. Muncul juga kriteria wujudul hilal. Artinya kalau lebih dari 0 saja sudah masuk tanggal 1, maka tidak usah diperdebatkan, yang penting kita saum sesuai keyakinan. Maka hari ini ada yang mulai tanggal 18, berarti ini kelima, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Juga yang 4 mulai tanggal hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Yang mana saja siapkan. Persoalan akhirnya kalau kita menentukan malam Lailatul Qadar itu hari anu, nah jangan-jangan dengan 2 seperti ini, kalau satu kriteria wujudul hilal misalnya hari Senin, nah tapi lain lagi kalau yang imkanur ru'yat, oh itu Selasa. Nah, hikmahnya maka laksanakan ibadah bukan hanya 10 hari terakhir, baik saumnya atau tarwihnya, mulai dari tanggal 1 sampai selesai, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi kalau ditentukan tahu, maka mungkin akan mengabaikan yang lain. Ya, ini hikmahnya. Yang penting dari mulai sekarang jangan tunggu kapan ya. Jangan-jangan nanti ditinggalkan ibadah yang semalaknya di hari yang lain, menuju itu saja. Ya, bersyukur. Nabi mengatakan habiskan waktu ibadahmu yang maksimal setiap hari, setiap malam. Dan para sahabat 10 hari terakhir itu betul-betul mengkondisikan sehingga mereka itu merasa akan ditinggalkan oleh kekasihnya. Betapa berat meninggalkan Ramadan, namun sungguh pun demikian Ramadan tetap berlalu meninggalkannya. Selanjutnya, apakah berhenti sampai di situ? Para sahabat tidak. Kami buka-buka sebelum Ramadan ini, di kitab-kitab itu diceritakan bahwa sesungguhnya yang 1 tahun dibagi 2, 6 bulan pertama merindukan Ramadan, 6 bulan kedua setelah Ramadan berakhir berlalu, mereka berdoa. Apa isi doanya? Doanya semoga ibadah Ramadan kami diterima. Bulan depannya siang, malam, pagi, petang berdoa terus-terusan, ya Allah terimalah ibadah kami di bulan Ramadan. Bulan berikutnya setiap hari, setiap Ahad, setiap Senin, setelah pendeknya habis
Judul doanya, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Selesai setelah 6 bulan, mereka harapkan lagi menunggu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau aku diberitahu Allah siapa yang saumnya diterima, maka aku akan datangi pada mereka, aku ucapkan selamat kamu ya, selamat, insya Allah yang diterima amal ibadah Ramadannya, ibadah akan dirasakan ringan, bukan lagi menjadi beban, tapi kebutuhan. Kerinduan mendekatkan diri kepada Allah semakin ringan. Tahajud tidak lagi menjadi berat. Zakat, infak, sedekah tidak lagi berat. Saum Senin, Kamis, bahkan 3 hari di setiap bulan tahun Hijriah siap dilaksanakan. Apalagi pahalanya sama dengan saum setahun. Bukan hanya itu, mereka berkata, kami pun Daud, saum Daud selang sehari. Mereka punya pemikiran, Ramadan saja yang tiap hari aku bisa, kami bisa, masa yang selang sehari kami tak bisa? Mereka lakukan, menghabiskan waktu-waktunya meneladani Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW di tahun wafatnya beliau, itikafnya tambah 10 hari. Beliau 20 hari 20 malam di masjid beritikaf. 20 hari 20 malam. Allah menginformasikan, dan mungkin Nabi juga sudah merasakan ini tahun terakhir. Maka dihabiskan bukan hanya 10 hari, tapi 20 hari terakhir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami tidak 10 hari 10 malam? Ya, Nabi diamlah. Artinya kalaupun memang mau, ya kita lihat di tafsir Ahkam yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sobuni yang 3 jilid, itu diceritakan yang disebut i'tikaf itu adalah luzuman fil masajid li ibadatillah, ikhlas lillahi azza wa jalla. Yang disebut i'tikaf itu berada di masjid, satu niat untuk ibadah kepada Allah yang maha gagah, yang maha mulia. Jadi di situ berapa saat pun lamanya di masjid jadi i'tikafnya. Hanya jangan tanya bagaimana pahalanya, tentu yang lengkapnya 10 hari 10 malam. Kalau sekarang belum, saya suka bertanya kepada diri saya sendiri, menghisab sendiri, muhasabah kalau dalam bahasa hadisnya ya. Kalau nanti bapak-bapak berumur 150 tahun, nah, lalu ditanya oleh malaikat berapa kali saum, ya alhamdulillah, kalau bapak-bapak berarti dewasa 15 tahun, berarti 135 tahun mengikuti ibadah Ramadan, tarwihnya atau saumnya, baca Qur'annya dan lain-lain. Kalau 150, kalau 100 dikurangi aja 15, pendeknya panjang umur anugerah yang harus diisi. Adanya lahir manusia, pemahulaktul jin awal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah, jin diciptakan untuk ibadah, bukan untuk bersenang-senang. Senang-senangnya setelah ibadah nanti di akhirat, sebagian diberikan di dunia. Kekhawatiran kita kalau ditanya apakah berapa kali kau melaksanakan i'tikaf, kalau dibanding dengan jumlah ibadah kita yang beberapa tahun, tentu berat kita untuk menjawabnya. Padahal yang disebut ibadah Ramadan itu bukan hanya siang, judulnya adalah saum Ramadan. Ya, kita lihat saja rumah makan. Rumah makan tidak disebutkan ada minuman, tidak disebutkan yang lain-lain, tapi di situ ada.
Judulnya ibadah Ramadan, dan itu termasuk siang dan malam. Maka dari itu isi semuanya. Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah kalian yang malam-malamnya dipakai tadarusan, dibacanya sampai terkantuk-kantuk kau paksakan, lalu kau berwudu baca lagi, kantuk datang berwudu lagi baca lagi, sampai hampir tertidur-tidur karena membaca Al-Quran, ingin mendatangkan malaikat, mengundang malaikat. Dan doa malaikat, ya Allah ampuni mereka, sayangi mereka, tambahkan ilmu mereka. Rindu akan doa malaikat itu. Nah, kemudian setelah itu kita datang siang, maka siangnya pun kerja keras mencari nafkah untuk diri kita, istri kita, putra kita, orang tua kita, karib kerabat kita, tetangga kita yang memerlukan bantuan dari kita. Rizki bukan hanya untuk kita, banyak titipan untuk yang lainnya. Turunkan dalam zakat, infak, dan sedekah. Pendeknya kata Nabi, berbaik-baiklah, kerja kelaslah saum kamu, kerja kelaslah kamu tadarus Al-Quran. Nanti di yaumul kiamah saum kamu akan datang kepada Allah menghadap, ya Rabb, berilah pertolongan kepada hambamu ini. Dia tahan makannya, dia tahan minumnya, tidak ada hubungan suami istri di siangnya, karena aku saum inilah yang memintakan syafaat kepada Allah. Ya, aku akan beri pertolongan. Satu, karena saumnya hebat. Yang kedua, giliran kedua datang lagi, punya tanggung jawab. Bacaan Quran yang suka kita baca bolak-balik entah berapa kali, berapa tamatan dalam Ramadan ini. Jangan merasa cukup kalau tamat satu, belum artinya, karena nanti kalau bersusah payah, capek-capek, maksimal datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sesungguhnya dia kurang tidur, akulah yang menguranginya. Malam-malam aku dibaca, malam-malam habiskan waktunya untuk aku. Itulah bacaan Al-Quran yang ibu bapak lakukan bulan Ramadan yang namanya tadarus. Baik keliling bareng-bareng satu juz, kalau bareng cepat sekali, atau sendiri di rumah tambahan boleh, jangan cukup sedikit-sedikit, artinya dipahami. Maka saat itu datang kepada Allah memintakan syafaat. Betapa bahagianya seorang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah di bulan Ramadan. Itulah sebabnya kembali kepada para sahabat, mereka sangat menanti. Apa yang dinanti? Turunnya malaikat. Di situ disebutkan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Waktunya ringkas singkat. Kapan? Hatta matlain sampai terbit panjang. Mulai dari maghrib disuruh malaikat itu turun ke bumi. Ini bawa keberkahan untuk hambaku, rizkinya untuk hambaku, dan ini perjodohan keluarga, min kuli amrin, min dari kuli segala, amrin urusan, tak tersisa, tak tertinggal, urusan apa saja di dunia dibawa oleh malaikat. Kata Nabi, kurangi tidur kalian. Dan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, 10 hari terakhir Rasul itu ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan istighfar, dengan dzikir, dengan doa, dengan baca Quran, mempersiapkan barangkali ada rizki yang diinginkan, siap untuk dibagikan. Cepatnya dermawan lebih cepat dari angin yang berhembus. Nah, maka dari itu malaikat turun
Siapa yang saat itu sedang berada di masjid, nah ingat syarat untuk itikaf itu, ibu pas sekalian, harus masjid jami seperti masjid yang ada kita di sini, ya, Masjid Peruri. Di sini adalah masjid jami dipakai Jumatan. Ciri masjid jami, ciri masjid boleh dipakai itikaf, masjid itu dipakai Jumatan. Kalau musola tidak termasuk itikaf, di rumah tidak termasuk itikaf. Tercatat kriteria syarat seseorang itikaf berada di masjid jami, masjid yang biasa dipakai Jumatan. Maka kita setelah selesai berbuka, atau mungkin bapak-bapak pakai takjil ya Pak. Nah, di sini takjil Pak Haji Soleh DKM menyiapkan, tidak bayar. Karena ada hadis, siapa yang memberi berbuka saum maka dapat pahala sebanyak orang yang memakan meminumnya tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, maka di perum-perum giliran Pak. Oh, buru-buru itu. Oh, saya hari pertama. Oh, saya yang kedua. Silahkan. Mungkin di sini juga lebih dari itu. Nah, karena apa? Apa yang disuguhkan itu tidak menghabiskan rezeki kita. Pahala bertambah. Yang menyuguhkannya pahala. Yang memakannya juga dia berpahala dengan mendoakan dan tanpa mengurangi pahala dari orang yang menyediakan. Nah, di situ ibu bapak sekalian, kenikmatan berjamaah yang tadinya jarang ketemu, ya kan, tiap malam bertemu, tidak siangnya malamnya, hari Sabtu Ahad bertemu ada, dan itu mendidik kita bermasyarakat. Silaturahmi menjadi benteng dari fitnah dan adu domba orang. Oh, ternyata orang ini baik, oh ternyata Rasul ini baik. Orang yang menceritakan Allah pada Nabi, setiap yang pernah kenal dengan Nabi, tidak, Nabi itu baik, dermawan, Nabi itu soleh, segala sesuatu. Jadi silaturahmi ini benteng dari adu domba, benteng dari cerita jelek orang, karena terbukti teman-temannya semua Nabi kepada teman Nabi itu menyatakan baik, baik sahabat atau lawan-lawan yang tidak senangnya. Jadi Ramadan itu habiskan. Kerja kita di situ untuk menimba banyak amal-amal. Karena kita tidak tahu tentang umur nih, ya. Tidak tentang apakah tahun depan kita masih ada, ya. Kita tidak tahu. Mati itu bukan pada yang tua. Tapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang pernah hidup pasti akan merasakan. Maut itu bukan datang pada orang yang sakit saja. Banyak kejadian sakitnya si A yang meninggal si B. Ada orang tua, ada anaknya yang sakitan dulu orang tua, ternyata anak yang tidak apa-apa. Rahasia Allah tidak diberitahu. Kalau diberitahu mungkin 2 bulan sudah kelengar banyak orang. Seminggu lagi, 2 hari lagi, sehari lagi, Masya Allah mungkin pingsan duluan. Rahasia Allah sudah serahkan kepada Allah. Bagi kita bukan dijauhi maut itu, persiapan diri. Sebagaimana Ibrahim bin Adham mengatakan, istidadun lil mauti qabla liqa'il maut. Mempersiapkan diri supaya datang dengan hati yang bersih, tapi yang ada penuh dengan amal surga. Nah, sebelum datangnya maut itu tiba, yang mesti siap kapan dan di mana yang rahasianya hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, berlomba dalam kebaikan sebagaimana pada bulan sebelumnya kita katakan surat Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Kemudian Al-Imran 133, wasyari'u. Kemudian surat Al-Maidah 48, Al-Mu'minun 61, surat Fatir 32 sampai 35. Kemudian surat selain Fatir itu ada juga surat apa? As-Saffat 40 sampai 61 dan surat
yang dikenal Bapak sering baca al-mutaffifin. Yatanafasil mutanafisun 18 sampai 28. 8 surat, beberapa ayat perintahnya agar manusia sukses jadi penghuni surga, karena anak cucu Adam itu dimuliakan. Walaqad karamna bani Adam, karena iblis syaitan itulah yang mengganggu itu, ya. Mereka ingin punya teman nanti di neraka jahanam, dianggapnya akan meringankan adab. Tidak, kata Nabi, mereka diadab. Dan semoga kita dijauhkan dari godaan iblis dan syaitan. Ramadan iblisnya dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tapi sungguh pun demikian, tetap siulannya, bisikannya masih banyak didengar orang. Hati-hati. Khutbah Nabi di Arafah, salah satu di antaranya mengatakan, wahai hamba Allah, hari ini di Arafah ini setan sudah kecil hati, sudah putus asa disembah, tetapi mereka tetap gentayangan, sehingga yang kena dengan siulan dan bisikan iblis selalu menyepelekan amal-amal yang padahal amal itu akan mengantarmu ke surga. Jadi kalau sekarang kita meremehkan amal kecil, nah itu sukses dakwah iblis, sukses dakwah setan, padahal itu surga. Setelah wudu ada syukurul wudu di rumah, lalu kita lewat, diingatkan oleh teman, kenapa tidak? Ketimbang sunat diremehkan, yang sukses adalah syaitan. Kenapa sukses syaitan? Kita meremehkan. Padahal kalau kita tidak meremehkan, banyak jalan ke surga, apalagi Ramadan. Coba bayangkan, bangun tidur, kita bacakan apa? Alhamdulillahilladzi ayana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ikatan di kuduk ketika kita tidur, 3 ikatan setan agar tidur nyenyak. Farkud wahai hamba Allah. Ikatan kedua, farkud wahai hamba Allah, selamat malam kau, selamat tidur nyenyak. Dibukanya hanya dengan 3. Kalau tak pernah terbuka, jadilah siangnya orang malas. Yang ringan-ringan ditinggalkan, ketimbang itu ringan lah, nggak apa-apa. Nah inilah yang jadi penyesalan nanti di yaumul kiamah. Lalu ditanya oleh Allah, kenapa kamu nasibmu di sini? Malaikat penjaga neraka juga, kenapa kamu di sini? Bukankah ada nabi yang mengajari kamu? Nasib kami menyepelekan. Betapa sesalnya ini. Kembalikan aku ke dunia. Kalau kamu mau ke dunia mau apa? Jawabnya, aku akan selesaikan sekecil apapun perintah. Bayangkan Pak, kalau sudah kita wudhu, bangun membaca tadi doa, wudhu lalu sholatnya syukurul wudhu. Sholat syukurul wudhu, 3 pekerjaan, maka lepas ikatan setan. Setelah itu kita sekarang kan ada sahurlah dapat barokah. Kemudian setelah itu kita melaksanakan masuk ke masjid, ada doa masuk masjid, minta dibuka pintu rahmat, maka dibukakan pintu rahmat. Bapak masuk ke sini sudah banyak rahmat yang didapat. Ramadan ini, apalagi Ramadan. Setelah itu ada adzan. Orang yang adzan mestinya berebutan. Apa sebabnya? Orang adzan itu diberi baju yang keren, tingginya lebih dari yang lain. Orang lain sulit melihat Allah, muadzin akan gampang melihat Allah. Dia langsung mengatakan selamat bagi kita, Allah datang ke sini. Tetapi bagi kita banyak yang mengatakan ketimbang begitu. Selesai itu sholat qobliyah subuh, nilainya lebih dari bumi dan seisinya. Lalu sholat subuh, 2 malaikat jaga asar dan jaga subuh bersama dengan kita. Masya Allah hebat. Selesai itu kita sholat suruk. Siapa yang suruk 2 rakaat senilai dengan haji dan umroh. Kemudian ditunggu beberapa saat, 2 rakaat sholat duha. Dalam diri kita ada 360 sendi, maka mesti disedekah,
maka duha 2 rakaat pengganti dari sodako atas 360 sendi. Sampai pagi saja betapa padatnya pahala yang kita dapat kalau tidak meremehkan. Kalau meremehkan, Masya Allah ketinggalan. Walaupun dapat keberuntungan diterima oleh Allah, maka nanti sebagaimana Nabi katakan, semua anak Adam nanti ya tidak ada yang tidak menyesal. Ma minkum min ahdin ila nadima. Rasul kau katakan manusia nanti akan menyesal. Kalau tentang menyesal jadi penghuni neraka kami paham karena dosa-dosanya. Apa bisa menyesal orang ahli surga? Iya. Kenapa Rasul bisa menyesal? Karena dia ingin dikembalikan ke dunia, tidak mau meremehkan lagi dan berkata kepada Allah, ya Rob, sesungguhnya witir aku bisa. Kenapa tidak kau lakukan? Tidak ada niat. Kemudian duha, syukur wudu, semua aku bisa lah. Tetapi kenapa kau tidak lakukan? Kami menganggap remeh. Kau kena bisikan iblis. Itu pekerjaan yang ringan ditinggalkan jadi penyesalan nanti. Yang kedua yang menjadi penyesalan itu dia ahli tahajud tapi tidak sering. Lalu berkata, ya Allah, andai kata dari dulu aku tahu nikmat pahalanya tahajud, insya Allah aku habiskan malam-malam untuk tahajud. Ini penyesalan yang tahajud, ingin lebih banyak. Nah kemudian orang yang dermawan biasa memberi, misalnya seminggu sekali. Nah lalu datang menghadap ke Allah, sudah menjadi ahli surga, dia menyesal. Kata Nabi, dia berkata, ya Rob, kalau dulu aku tahu nikmatnya sodakoh seperti ini, betapa engkau perlihatkan pada kami. Bapak kan hafal ada ayat, wa idza ra'aita sama ra'aita naiman wa mulkan, lanjut, wa mulkan kabiron. Di surga itu nikmat belum selesai kita cicipi, datang lagi yang lain. Diajak oleh malaikat ke sekitar rumah. Masya Allah, ini adalah wilayah kamu. Bagikan seorang jadi raja, mulkan kabiron. Dia bagikan raja besar di situ. Lalu berkata, ya Rob, sekiranya di dunia aku tahu nikmat sedekah seperti ini, aku habiskan. Yang tahajud, andai kata aku tahu nikmatnya tahajud seperti ini, aku habiskan malam. Yang sedekah aku habiskan di dunia harta. Nah, kata malaikat, sudah cukup. Allah bilang kamu sudah menjadi ahli surga. Semiskin-miskin ahli surga dibanding dengan raja dunia, dunia miliknya masih kayaan orang miskin di surga. Akan tetapi Nabi beritahukan ada 4 golongan. Kamu capai nomor 1. Pertama, kelompok berilmu dan berharta, banyak peluang jalan menuju surga. Dengan ilmunya ibadah akan dilakukan, amal soleh akan dilahirkan. Dengan hartanya dia bisa memberi kebahagiaan orang, ini jalan menuju surga. Kelompok 2 hanya ilmu saja, tidak banyak hartanya. Kelompok 3 harta saja, tidak banyak ilmunya. Kelompok 4 tak berilmu, tak berharta, ilmu dan hartanya pas-pasan. Wahai sahabat, mana yang paling beruntung? Nomor 1 Rasul, jadilah kamu itu, karena peluang menuju surga Allah berikan. Mana yang paling merugi? Kata sahabat, yang keempat, tak berilmu, tak berharta. Salah. Yang merugi golongan 3, yang dianugerahi banyak harta tanpa ilmu. Kalau jahat bukan untuk dirinya, tapi bisa melibatkan orang lain. Na'udzubillah. Ibu bapak sekalian, yang terakhir, mudah-mudahan kita mendapat syafaat ya. Kalau tadi muadzin dengan gemaknya, lalu kita mengikuti, lalu berdoa, Allahumma rubbaha di da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilah fadilah wa ba'asu maqama mahmudan alladhi wa anta halat selahul jannah. Hadis Muslim mengatakan berhak dia
masuk surga. Semua ini sudah diberitahukan berhak masuk surga. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Rasulullah memberikan syafaat. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum, kali lagi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika, dan seterusnya, wa hum muhtadun. Orang yang tidak syirik di dunia aman, nyaman, nggak ada yang mengganggu, dan jalan hidupnya diberikan. Kalau kita di HP ada GPS, tidak akan nyesat. Kesesatan hidup bermula di neraka, tapi kalau lurus pasti di surga. Ayat ini menandakan nanti Rasul akan memberikan syafaat. Syafaat pertama dikenal syafaatul uzma, untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, syafaat untuk umatnya yang di neraka asal tidak syirik, diminta kepada Allah untuk menjadi ahli surga. Syafaat ketiga, orang yang hampir akan digiring ke neraka, ya Rabb, jangan, aku mohon kau batalkan rencana memasukkan. Dia tidak ada perbuatan syirik, diterima. Dan yang selanjutnya adalah syafaat bagi ahli surga untuk ditingkatkan, lipat gandakan kenikmatan dan anugerahnya. Betapa mulianya Rasul, hatinya sama sebesar ini, tapi dalam hati Rasul seluruh umat manusia semenjak dia menjadi nabi dan rasul sampai umatnya akhir zaman, ada tersimpan kasih sayang di hatinya itu. Yang akhirnya kata Nabi, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Apa ya Rasul? Aku ingin memberi syafaat untuk kalian. Walaupun ada 3 golongan, ada yang zalim pada diri sendiri, di surat Fatir gitu kan. Ada yang pertengahan saja, baik suka, tidak baik suka. Kemudian yang ketiga, yang berlomba dalam kebaikan. Ini yang belum. Semua umatku, tolong aku agar aku meminta syafaat kepada Allah dikabulkan. Bagaimana Rasul caranya? Teladani apa yang aku perintahkan, yang Allah perintahkan laksanakan, yang dilarang jauhi sejauh-jauhnya. Jauhi sejauh-jauhnya. Kita ingat yang namanya Umar bin Khattab menuju Nabi, kemudian begitu mau bersalaman dengan Nabi, Nabi tersenyum. Kenapa Rasul? Wahai Umar, apa yang kau miliki? Sampai di sekitar kami ada setan melihat kamu datang, mereka bubar. Kata Umar, apa ya? Paling yang kau ajarkan padaku, kalau ada kebaikan jangan ditawar lagi, laksanakan, pasti akibatnya baik untukku, jadi permata hidupku nanti di akhirat. Tapi kalau ada larangan, aku jauhi sejauh-jauhnya, sehingga tidak ingin aku lakukan. Oh pantas. Jadi kalau kita ingin agar setan itu bubar, ya kayak Umar kata Nabi. Jadi tidak senang. Kadang-kadang saya suka pikir, apakah datangnya saya setan mengerubut terus atau memang bubar. Ya mari kita berdoa saja ya Pak. Tidak terasa sekali lagi diakhiri dengan Ramadan yang sangat istimewa, bulan peleburan. Semoga Nabi pun berkenan untuk memberikan syafaat untuk kita. Caranya adzan dibalas, kemudian hendaklah perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Karena 4 yang dimintakan syafaat. Pertama, seluruh umat. Adam tidak bisa
karena merasa tidak bisa mengurus anaknya sampai ada saudara membunuh saudaranya. Aku takut, malu hari ini, minta kepada Allah syafaat. Coba datang pada Nuh. Nabi Nuh sama, jangan padaku, hari ini aku takut, malu oleh Allah. Aku seperti tidak bisa mengurus keluarga. Istriku kapirat munkarot. Anakku juga itu tidak baik. Innahu amalun ghairus sholih. Itu betul-betul menentangku. Coba datanglah kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim juga angkat tangan. Aku punya ayah pembuat patung, sampai terkenalnya nama ayahku hilang, terkenalnya nama patung yang dibuatnya Azar, ya. Azar itu siapa nasbunya? Nama Azar itu nama patung yang dibuatnya. Aku malu, ya. Datanglah kepada Musa. Musa juga ada dosa walaupun sudah dimaafkan, diampuni. Jangan padaku, aku malu nempeleng orang sampai mati, ya. Karena ya Musa itu karena tantangannya Fir'aun, diberi Musa yang hebat. Ada tukang sihir, mujizat hebat. Allah bisa untuk mengusulkan Rasulnya yang bisa menandingi orang-orang yang tidak beriman. Coba datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa malu hari ini, aku takut. Aku oleh umatku dianggap Tuhan, padahal aku hanya sebagai Nabi. Nah, oleh karena itu datang pada Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, Annalaha wa annalaha. Memang aku insya Allah akan memintakan syafaat untuk kalian semua. Maka waktu itu aku sujud lama aku sujud. Akhirnya saat itu Allah mengatakan, ya Muhammadu irfaro saka wa kul maksita. Katakan, angkat kepala, katakan, kau didengar. Kemudian kau minta, was'al tuto. Kalau kau minta akan kuberi. Kemudian taspa yuspa. Kalau kau minta syafaat, aku beri syafaat. Saat itu betapa bahagianya aku bangkit. Ya Rob, berikanlah segera perhitungan amal. Ahli-ahli surga sudah mendatangi aku, orang-orang yang soleh ini ingin mendapatkan nikmatnya. Segera dihitung. Setelah itu ternyata malaikat lapor juga. Hei Rasul, bukankah kau mencintai umatmu? Ya, masih banyak di sini. Apa benar? Ya, sujud lagi aku. Sujud lagi Allah pun mengatakan, katakan, angkat kepala, apa yang kau inginkan, semoga janji engkau dipenuhi. Iman tidak bercampur syirik, maka akan diangkat ke surga. Maka gelombang pertama, masukkan ke sungai kehidupan, Nahrul Hayat, Nahrul Jannah karena di surga sungai itu, Nahrul Hayat karena antara hidup dan mati sudah kembali dia hidup. Kemudian diberikan pakaian sutra hijau, lalu masuk ke dalam. Kemudian gelombang 2, gelombang 3, sampai malaikat itu bertanya, ya Rob, sampai kapan ini diangkat? Dijawab oleh Allah, sampai habis semua orang beriman tanpa syirik, walaupun imannya sebesar biji sawi, betapa kecilnya dihargai. Itu iman yang akhirnya diperintahkan kepada kita untuk saum. Akan ditambah lagi, di samping kita dapat syafaatnya, nanti akan menjadi orang mulia, yang namanya surga, janjinya yang namanya bertakwa, janjinya adalah surga Aden, tiada malam, siang selamanya, tak ada tidur. Jaga seperti ini, karena tidur itu buah dari capek. Dan apabila makan tidak ada buang air besar, minum tidak ada buang air kecil, dan bisa ketemu suami istri, anak cucu semua karib kerabat. Mudah-mudahan kita bertetangga di situ, Allah berikan. Amin. Nah, yang terakhir sekali, ibu sekalian, ahli surga itu ahli yang tidak pernah maut lagi, selamanya. Makanya pesannya, sekali kau jadi manusia dijadikan oleh Allah, maka di alam kubur pun kamu manusia, di akhirat pun manusia. Pertahankan perkataan Allah, walaqad karomna bani Adam, aku jadikan anak Adam itu terhormat. Jaga keterhormatan Anda dengan lewatnya Ramadan, kembali bersih hati, suci jiwa. Dengan lewatnya Ramadan,
banyak amal yang soleh yang diharapkan dengan rahmat Allah mengantar kita ke dalam surga dan yang penuh kenikmatan. Rupanya sampai di sini. Selamat saum untuk lanjutan ya. Mudah-mudahan saum kita bermakna untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dika wa dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.